Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang merger perbankan. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AKC. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan merger perbankan. Apa itu merger? Nah, istilah merger ini berasal dari kata merger yang berarti penggabungan atau yang berarti penggabungan. Istilah lain yang sering digunakan dalam literatur manajemen adalah kombinasi bisnis atau business combination, yaitu suatu transaksi yang berkaitan dengan kombinasi atau penggabungan badan usaha satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Itu yang disebut dengan merger. Tapi kalau merger secara definisi yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Itu ternyata definisi di atas ini berdasarkan pasal 1 angka 9 UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apa sih daya tariknya merger ini? Daya tariknya merger yaitu penggabungan berarti peningkatan skala ekonomi atau economic of scale. Yang kedua, maksudnya begini nih. Maksudnya penggabungan sumber daya yang ada menjadi semakin efisien, yang pada gilirannya profitabilitas perbankan ini tentu akan meningkat ya. Terus yang kedua itu berkaitan dengan meningkatnya efisiensi. Maksudnya ini meningkatkan efisiensi ini begini, dengan memungkinkan menutup cabang bank yang saling berdekatan, menghilangkan duplikasi lainnya. Artinya tidak tumpang tindih karena bank yang satu dengan yang lain itu sangat dekat. Yang ketiga, mengurangi persaingan. Singkatnya, konsekuensi terbaik dari merger ini adalah sinergitas kekuatan antara dua bank yang bergabung. Oke. Konsolidasi ini adalah peleburan ya. Dia adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Itu diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang PT. Kalau akuisisi ini dia pembelian suatu aset perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor, di mana pembelian sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk menggabungkannya. Nah, bentuk merger ini ada 4. Yang satu itu merger horizontal. Jadi merger horizontal ini begini, dia ini adalah kombinasi
antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasionalnya masih berada dalam lini bisnis yang sama, yang tadinya saling bersaing. Itu merger horizontal. Kalau merger vertikal ini adalah kombinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasi dan bidang usahanya hubungannya sebagai produsen dan supplier ya, atau pemasok. Itu untuk bisnis vertikal. Ada juga yang disebut dengan merger konglomerat. Ini adalah kombinasi antara kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan baik dengan jenis horizontal maupun dengan tingkat operasi kegiatan vertikal. Jadi ini dua perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik produk ataupun barangnya. Merger generik. Jadi merger ini adalah kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang kegiatan operasionalnya masih berada dalam satu hubungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi hubungan tersebut belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama atau kompetitor, dan bukan juga hubungan antara produsen dan supplier. Ini adalah bentuk-bentuk merger ya. Oke. Motivasi dan tujuan merger ini yaitu seperti juga tadi, dia lebih pada efisiensi dan sinergitas. Jadi kalau sudah digabung, otomatis kedua perusahaan itu akan ada efisiensi, terutama perusahaan-perusahaan yang hasilnya atau ada barang-barang yang aset yang sudah tidak maksimal ketika di merger, ada sumber daya manusia yang sudah tidak bisa maksudnya begini, kemampuannya kurang ketika ada sumber daya dari perusahaan yang satu, itu bisa saling membantu. Terus yang kedua, kekuatan pasar, tadinya pesaing sekarang sama-sama. Yang selanjutnya keuntungan pajak, tadinya bayar pajaknya 2 kali karena di 2 perusahaan yang berbeda, sekarang bayarnya cukup 1 kali. Ada valuasi dan praktise terutama ya. Oke, tahap dalam merger dan akuisisi. Yang pertama itu persetujuan RUPS. Jadi kalau di dalam melakukan merger dan akuisisi ini harus ada rapat umum pemegang saham dulu, harus melalui rapat. Yang kedua, melalui rancangan merger dan akuisisi. Jadi harus dirancang merger dan akuisisi ini, yang di merger ini masuk di merger yang mana. Terus yang ketiga, pengumuman, harus diumumkan merger dan akuisisinya ini. Yang ketiga, ada akta merger. Jadi harus ada akte, harus ada surat-surat, harus ada kesepakatan. Yang kelima, persetujuan pemberitahuan ke Menkumham, ke Kemenkumham ini maksudnya. Jadi harus ada persetujuan ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang keenam, harus ada pengumuman akhir bahwa perusahaan A dan perusahaan B sudah dilakukan merger. Oke, itu tadi mata kuliah kita seputar merger. Hal-hal yang tidak dipahami pada topik ini, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.